Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini, Dekus akan membahas tentang soal terapan dari limit diketahinggaan, fungsi aljabar, dan fungsi trigonometri. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama tentang terapan limit diketahinggaan fungsi aljabar. Beberapa ilmuwan sedang meneliti suatu senyawa. Senyawa ini merupakan hasil reaksi kimia dari beberapa senyawa. Setelah diteliti, ternyata jumlah senyawa baru yang terbentuk mengikuti fungsi Ft sama dengan 2T kuadrat ditambah 3T ditambah 4 dibagi dengan 3 plus 2T kali T min 1. Dengan Ft menyatakan jumlah senyawa dalam miligram dan T waktu dalam detik. Tentukan jumlah senyawa yang terbentuk untuk jangka waktu yang sangat lama. Nah, perhatikan tak terhingganya itu dari kalimat waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama artinya T menuju tak hingga. Ini fungsi Ft-nya, maka limit T menuju tak hingga dari Ft sama dengan limit T menuju tak hingga 2T kuadrat ditambah 3T plus 4 dibagi 2T kuadrat plus T min 3. Kita gunakan bentuk umum limit pecahan. Lihat T pangkatnya di sini T pangkat 2 untuk pembilang dan penyebut T pangkat 2 juga. Berarti karena pangkat pembilang dan pangkat penyebutnya sama, hasilnya adalah koefisien per koefisien. 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi senyawa yang terbentuk dalam waktu yang sangat lama adalah 1 miligram. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal yang kedua. Jumlah pertumbuhan penduduk suatu kota diperkirakan T tahun dari sekarang akan menjadi NT sama dengan 35.000 ditambah T sin 40.000 per T. Ini merupakan aplikasi limit diketahinggaan fungsi trigonometri. Tentukan pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, ini perhatikan. Yang menentukan dia tak hingga adalah waktu yang sangat lama. Berarti T menuju tak hingga. Ini NT-nya, maka limit NT, T menuju tak hingga, itu yang akan kita cari. Caranya bagaimana? Pakai pemisalan. Kita misalkan Y-nya sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per Y. Maka ketika T menuju tak hingga, maka Y menuju 0. Sehingga limit NT, T menuju tak hingga sama dengan limit T menuju tak hingga 35.000 ditambah T sin 40.000 per T. Sama dengan limit 35.000 ditambah limit T menuju tak hingga T sin 40.000 per T. Kemudian yang ini konstanta, maka hasilnya tetap konstanta. Kita misalkan pada saat T menuju tak hingga, maka seperti menuju 0. T di sini jadi 1 dibagi 1 per T. Sin 40.000 per T. 35.000 ditambah 1 per T-nya kita ganti dengan Y. Sin 40.000 Y dibagi dengan Y. Gunakan rumus dasar limit trigonometri. Sin 40.000 Y dibagi Y.
limitnya pada saat Y menuju 0 adalah 40.000. Jadi hasil akhirnya adalah 75.000. Jadi pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan adalah 75.000. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Kenaikan jumlah bakteri setiap jamnya pada makanan jatuh dijatakan dalam fungsi Bx sama dengan X sin 4 per X ditambah tangent 3 per X. Dengan X lama waktu makanan jatuh. Mula-mula jumlah bakteri pada makanan tersebut hanya 50 bakteri. Tentukan jumlah bakteri pada makanan tersebut ketika makanan tersebut tidak pernah diambil. Alternatif penyelesaian, karena makanan tidak pernah diambil kalimatnya ini, berarti waktu yang sangat lama, artinya X menuju tak hingga. Maka kenaikan jumlah bakteri dapat diselesaikan dengan cara berikut. Kita memisalkan Y-nya sama dengan 1 per X, maka X sama dengan 1 per Y. Pada saat X-nya menuju tak hingga, maka 1 per X akan menuju 0 atau Y menuju 0. Jadi limit Bx, X menuju tak hingga sama dengan limit X menuju tak hingga dari X sin 4X ditambah tangent 3 per X. X menuju tak hingga, maka 1 per X akan menuju 0. Di sini ada X, kita ubah menjadi 1 per 1 per X. Sin 4 kali 1 per X ditambah tangent 3 kali 1 per X. 1 per X-nya kita ganti dengan Y. Jadi Y menuju 0. Sin 4Y per Y, tangent 3Y per Y. Gunakan sifat dasar limit trigonometri. Limit Y menuju 0, sin 4Y per Y sama dengan 4. Limit Y menuju 0, tangent 3Y per Y sama dengan 3. Maka diperoleh sama dengan 7. Jadi jumlah bakteri yang terdapat pada makanan jatuh tersebut ketika tidak pernah diambil adalah mula-mula jumlah bakterinya 50. Dan kenaikannya itu 7 kali lipatnya. Berarti 7 kali 50. 350 ditambah 50 sama dengan 400 bakteri. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan konsep berikutnya, penggunaan limit di ketahinggaan ada pada asimtot. Apa itu asimtot? Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil, mendekati 0 di tak hingga. Asimtot juga diartikan sebagai garis batas atau garis arah kelengkungan kurva dan ada pada domain tertentu. Asimtot datar adalah suatu garis yang mendekati nilai Y tertentu, tidak melewati atau menyinggungnya. Namun sebenarnya asimtot juga ada yang melewati atau dilewati oleh kurva tersebut. Garis Y sama dengan L disebut asimtot datar dari fungsi fx jika memenuhi salah satu dari limit x menuju tak hingga dari fx sama dengan L atau limit x menuju min tak hingga fx sama dengan L. Perhatikan di sini limit fx yang sama dengan L, maka garis asimtotnya adalah garis Y sama dengan L. Faham? Insya Allah. Mari kita bahas beberapa soal tentang asimtot dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang pertama, tentukan asimtot datar untuk fungsi aljabar berikut. Fx sama dengan 2x tambah 2 dibagi x min 4.
Ingat, asimtot datar dari fungsi tersebut adalah Y sama dengan limit X menjuta hingga 2X tambah 2 dibagi X min 4. Kita perhatikan, karena ini bentuknya pecahan, lihat X pangkatnya. Pangkat tertingginya untuk pembilang X pangkat 1, penyebut X pangkat 1. Karena pangkat X tertingginya untuk pembilang dan penyebut sama, maka lihat koefisiennya. 2/1 sama dengan 2. Jadi asimtot datar dari fungsi di atas adalah Y sama dengan 2. Menggunakan aplikasi GeoGebra diperoleh gambar sebagai berikut. Kita lihat di sini ada asimtotnya garis Y sama dengan 2. Kurva ini mendekati asimtot datar tersebut. Perhatikan di sini. Sini Y sama dengan 2. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya, tentukan asimtot datar untuk fungsi aljabar berikut. Fx sama dengan X min 2 dibagi X kuadrat min X min 6. Asimtot datarnya kita limitkan untuk X menjuta hingga dari X min 2 dibagi X kuadrat min X min 6. Kita lihat X pangkat tertinggi dari pembilangnya X pangkat 1, untuk penyebut X pangkat 2. Maka hasilnya 0. Jadi asimtot datar dari fungsi di atas adalah Y sama dengan 0. Menggunakan aplikasi GeoGebra diperoleh gambarnya sebagai berikut. Nah, ini adalah asimtotnya, garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Kita lihat di sini kurvanya mendekati 0. Di sini pun mendekati 0. Namun kurva yang tengah ini memotong asimtot. Jadi asimtot dapat dilalui oleh kurvanya. Paham? Jadi tidak selalu dia hanya mendekati. Namun terbukti di sini asimtot dapat dilalui oleh kurvanya. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya, asimtot datar untuk fungsi trigonometri, yaitu Fx sama dengan X tangen 1/X. Penyelesaiannya, asimtot datar fungsi tersebut adalah limit Fx X menuju tak terhingga dari X tangen 1/X. Ingat, dalam limit tak terhingga fungsi trigonometri selalu kita memisalkan. Misalkan Z sama dengan 1/X, maka X sama dengan 1/Z. Karena X menuju tak hingga, maka 1/X menuju 0 atau Z menuju 0. Sehingga Y sama dengan limit X menuju tak hingga dari X tangen 1/X itu akan sama dengan X menuju tak hingga, maka 1/X menuju 0. X di sini menjadi 1 dibagi 1/X tangen 1/X. Kita gantikan 1/X-nya dengan Z. Limit Z menuju 0, 1/Z sin Z. Atau limit Z menuju 0 sin Z/Z. Masih ingat rumus dasar limit trigonometri? Ini hasilnya sama dengan 1. Jadi asimtot dari fungsi di atas adalah Y sama dengan 1. Dan kalau kita gambarkan fungsi tersebut menggunakan aplikasi GeoGebra, maka diperoleh gambarnya sebagai berikut. Di sini adalah garis Y sama dengan 1. Ya, Y sama dengan 1. Hanya mendekati. Namun, beberapa kurva yang lainnya, ini dia memotong asimtot. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya, tentukan asimtot datar dari fungsi trigonometri berikut. Fx sama dengan 2x kuadrat dikali 1 min cos 2/x. Alternatif penyelesaian. Ingat, asimtot datar dari fungsi tersebut adalah Y sama dengan limit X menuju tak hingga dari fungsi trigonometrinya.
Ingat, kita misalkan kembali Z sama dengan 1 per X, maka X sama dengan 1 per Z. Dan ketika X menuju tak hingga, maka 1 per X menuju 0 atau Z menuju 0. Sehingga limit dari X menuju tak hingga fungsi trigonometri tersebut, karena X menuju tak hingga, maka 1 per X menuju 0. 2 dikali X kuadrat, kita ubah menjadi 1 dibagi 1 per X kuadrat. 1 min cos 2 kali 1 per X. Gantikan 1 per X-nya dengan Z, maka diperoleh limit Z menuju 0. 2 dibagi Z kuadrat, 1 min cos 2Z. Masih ingat rumus dari 1 min cos AX? Ya, ini kita ubah menjadi 2 sin kuadrat setengah AX. 1 min cos 2Z. 2 sin kuadrat 1 per 2 kali 2 berarti 2 sin kuadrat Z dibagi Z kuadrat. 2 kali 2 sama dengan 4. Sin Z dibagi Z menggunakan teorema dasar limit trigonometri sama dengan 1. 1 dikuadratkan dikalikan 4 hasilnya 4. Jadi asimtot datar dari fungsi di atas adalah garis Y sama dengan 4. Dan kalau digambarkan menggunakan aplikasi GeoGebra diperoleh gambarnya seperti ini. Ya, jadi ini garis Y sama dengan 4. Ini asimtotnya. Garis Y sama dengan 4. Dia mendekati garis asimtot datar. Bagaimana? Sangat mudah. Alhamdulillah, kita telah bahas terapan dari limit di ketahinggaan dari fungsi trigonometri dan fungsi aljabar. Saatnya untuk mengerjakan penugasan terstrukturnya. Allah bisa karena biasa. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin mahir. Silahkan dicoba dan dicocokkan jawabannya. Dan semoga video ini bermanfaat. Salam sukses dan sehat selalu. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.